Itu kalau untuk kuro sendiri Om, itu harus dijemur atau gimana sih treatmentnya biasanya kalau untuk Om sendiri? Kalau yang pernah saya lakuin untuk asagi sebenarnya kalau kuronya nggak terlalu ke matahari, kalau Hmm. lebih dibandingin kohaku, hananya asagi dan rusui itu cenderung jarang ngedrop, Om, gitu loh. Oh, Nah, gitu. Halo Sobat Jawara Koi, kita ketemu lagi di channel Jawara Koi Indonesia yang membahas tentang perawatan kolam ikan koi, pengobatan ikan koi, dan segala hal yang berhubungan dengan ikan koi. Nah, eh, sebelum kita lanjut ke videonya, ada baiknya kalian klik tombol like, subscribe, dan jika ada pertanyaan mengenai ikan koi, mengenai kolam, silakan ditulis di kolom komentar. Nah, semoga ikan-ikannya di rumah semua dalam keadaan sehat dan orangnya juga. Nah, ini sekarang kita lagi berada di daerah Cipondo, Poris. Nah, Poris. Nah, ini kita di daerah Poris. Di tempatnya ini salah satu penghobi dan juga seller juga. sambilan. Nah, dengan Om siapa? Coba diperkenalkan. Boleh, saya dengan Jeffrey, Nah, tinggal di Poris Indah, suka jualan, ya, cuma koleksi, ya, istilahnya koleksi dan dijual iya. gitu loh. Eh, jadi Om Jeffrey ini salah satu penghobi sebetulnya. Tapi kalau ada ikan yang cocok, harganya dijual Om ya. Iya, boleh gitu. Jadi tanya-tanya sedikit dulu nih Om. Om Jeffrey ini hobi mulai aktif hobi ikan koi ini mulai dari tahun berapa Om? Baik Om, pertama kenal koi sebenarnya dari dulu Om. Oh. Ya cuma untuk mendalami dunia koi misalkan tahu misalkan dari ya yang namanya misalkan bayi kan nggak mungkin langsung berbicara Ya, langsung ya, ngerangkak gitu nggak mungkin ya, langsung lari lah. butuh proses gitu. Ya. Ya dulu pertama ya senang-senang aja tentang Mm-mm. koi itu enak, bisa jinak, dikasih makan gitu. Akhirnya kalau saya prinsip saya kalau mengenal sesuatu harus all out lah, kita kulik lah. Akhirnya Ya, ya ya. mulai cinta dunia koi. Habis itu ya berusaha pelihara, nyari informasi tentang koi. Habis itu ya timbul rasa suka. Habis rasa suka, rasa penasaran. Iya. Habis itu penasaran dijadiin untuk beli rokok dan Iya. kopi. Jadi ngisi pinggirannya mata pencarian lah. Nah, Ya. boleh Om gitu. Tapi makin lama makin ke tengah kayaknya. Amin ya. Alhamdulillah Om. Nah, di sini disclaimer dulu. Ini Om Jeffrey ini adalah salah satu handling untuk show di daerah Tangerang. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang mau titip handling sama beliau, nanti nomor handphonenya nanti kita tulisin di bawah. Silakan dijapri dan juga nanti koleksi-koleksi ikan beliau. Kalau ada yang cocok, boleh dijapri sama beliau sendiri. Nanti nomornya kita cantumin di bawah deh. Siap Om, nanti Nah. buat pelanggan Jawara Koi dikasih harga spesial. Iya. Nanti sebelumnya saya jelasin Om, misalnya saya karena handling itu kan tergabung dalam sebuah komunitas koi yang Oh. berada di Tangerang Om. Oh. Kebetulan ya teman-teman ngasih kepercayaan atau belajar bareng mengenai show atau ya melombakan ikan kesayangan-kesayangan yang udah dirawat Om sebenarnya gitu. Jadi misalkan akhirnya orang jadi paham tolak ukur ikan yang bagus itu seperti apa gitu. Nantinya ya step by step pasti nanti berkembang sendirinya gitu. Kalau di keeping sendiri, Om Jeffrey ini udah berapa lama? Kalau keeping misalkan ya kalau pelihara kadang-kadang juga ada yang ya kita prediksi misalkan karena analisa seseorang itu kadang-kadang bisa meleset juga sih Om, misalkan gitu. Kalau keeping ya sekitar 3 tahunan lah Om. 3 tahunan. Itu keeping untuk show, untuk keeping kolam biasa atau? Kolam biasa sebenarnya. Habis itu kan misalkan kalau di Nakoi ada warna, istilah warna-warna nanti banyak kita maksudnya nanti Om Tole juga udah pernah bahas banyak di channelnya tentang apa sumi, beni, kukurin dan lain sebagainya. Bisa nanti cari referensi teman-teman kalau ingin mengkuliknya. Bisa. Jadi banyak hal-hal yang nggak terduga saat kita melihara ikan koi ini. Jadi itu jadi salah satu tantangan tertentu. Nah, jadi gimana caranya naikin beninya, suminya, pukurinnya kayak gimana, kuronya kayak gimana. Kan itu dari faktor air, pakan, dan juga perawatannya juga. Nah, itu kan 3 hal ini, apa ada yang ditambahin lagi Om? Harus seimbang. Mungkin kalau pencahayaan matahari itu mungkin sumber alami. Nah, ya matahari juga sangat berpengaruh juga. Nah, itu jadi setiap ikan itu punya karakter masing-masing. Jadi di situ tantangannya itu melihara koi itu di sana. Jadi di satu tempat ada yang
untuk beninya ini bagus, ada di satu tempat yang suminya bagus, nah kuronya, jadi nggak semuanya itu sama rata ya Om Ya ya. harus seimbang lah gitu. Heeh. Nanti misalkan kita bikin sebuah apa ya, analisa lah, misalkan Heeh. nanti misalkan sebuah ikan dengan karakter tertentu, misalkan di sini Mhm. ternyata bagus, kita berusaha menyeimbangkan di satu sisi lain, misalkan gitu. Mhm. Nanti ya itu ada treatment-treatment yang harus dilakukan, misalkan gitu. Mmm. Ya mungkin yang pertama kalau pelihara koi ya harus yang kita ketahui melihara air misalkan gitu. Oh. Nanti misalkan kita bikin yang sintetisnya misalkan di-push dengan pakan yang Mmm. secara kita butuhkan, apa Mmm. itu buat siroji, terus buat Oh. seiningnya apa nanti dan lain sebagainya. Iya iya iya. Jadi, kalau buat Om sendiri nih, untuk kolam di sini, itu karakternya itu kayak gimana Om? Kalau tempat saya kebetulan ini di daerah perumahan, Om, ya. Saya, berusaha memanfaatkan yang kurang maksimal jadi lebih maksimal. Oh. Karena sumbernya itu PDAM, mungkin Oh. salah satunya saya hadapin dulu untuk menetralisir, kadar kaporitnya mungkin, Om, ya. Oh, Nanti iya. setelah itu proses untuk matur atau, air itu, eee, nyaman buat Heeh. ikan Iya gitu. iya iya. Karena proses nitrifikasi yang bagus, terus Mhm. karena ekosistem dalam, apa, bakterinya sudah Heeh. seimbang, misalkan Mhm. gitu, ikan akan tersendirinya nyaman nantinya, Om. Iya. Jadi, untuk karakternya di sini, untuk beninya, bagus atau gimana? Karena kebetulan tempat saya ini bisa outdoor gitu, Heeh. dapat matahari ya cukup saya kira Mataharinya gitu. cukup ya. Ya bisa nanti misalkan, saya kasih pakan yang nggak terlalu ke warna merah misalkan Heeh, gitu, iya. ya Yang soft lah ya. yang Heeh. bisa tersupport lah gitu. Mhm. Nanti nanti tinggal misalkan kalau pengen bulky ya apa kebutuhannya yang bisa digunain pakannya, Oh. pakan-pakan tertentu gitu misalkan. Oh. Berarti Om di sini, lebih ngutamain ke pakannya daripada yang karakter alami dari ikannya berarti ya? Maksud saya gini loh, kan kalau di tempat saya pribadi, itu untuk suminya itu cepet Om, tanpa dikasih apapun atau, dikasih treatment khusus, itu suminya itu tumbuh dengan sendirinya gitu, lebih cepat gitu. Dan untuk, beninya sendiri, itu cukup dipuasain, jadi, dari lumutnya dia makanin lumutnya, Spirulina lah. spirulinanya kan di lumut juga ada ya. Iya. Nah jadi saya nggak, beberapa ikan saya nggak perlu kasih, pakan Treatment yang untuk ya, sumi gitu heeh. misalkan, iya. Jangan kalau mungkin yang pernah dibahas teman-teman gitu, mungkin untuk Heeh. daerah Tangerang ini nggak terlalu butuh effort untuk menaikkan sumi, karena Heeh. biasanya yang kita ketahui kalau sumi itu, ramah dengan TDS yang tinggi. Karena Heeh, iya. misalkan, di Tangerang ini, air yang dari sumber setelah didiamkan atau diproses maturkan, Heeh. ternyata TDS-nya tinggi, yang Mhm. mana nanti untuk proses untuk menaikkan sumi itu nggak terlalu perlu usaha yang lebih gitu Iya, loh, karena heeh. faktor airnya udah mendukung misalkan Heeh. gitu, Itu kalau air tanah Om ya? air tanah Heeh, yang iya penting. iya. Di sini, ada 2 kolam nih Om. Iya. Nah ini kolam yang sebelah sini dulu dah kita bahas nih. Kolam Ini terpal, Om, PET. iya iya. Ada Jangan dua kolam. ada PET. Eee, Nah ini untuk pompanya Om, pompanya berapa liter ini Om? ini 3.500, Om. 3.500. 3.500 ketemunya cuma sebenarnya kalau tonase air sebenarnya cuma Heeh, 700 liter, Om, nggak nyampe 700 1 liter. ton, iya. Kalau Berarti, misalkan saya isi dalam 1 jam ada sekitar 5 kali 5 kali ya? 5 kali Oh, perputaran, Om. 5 Iya, kali. karena 3.000. Untuk medianya Om? Medianya saya kombinasiin, Om, karena, Mmm. biasanya kalau di chamber yang kimia, Heeh. terus mekanis misalkan gitu, Mhm. ya saya susun secara apa, stepnya. Misalkan yang paling bawah ya perlu mekanis pertama untuk mencari Heeh. kotoran yang paling kasar misalkan. Iya iya. Yang kedua untuk bakteri hidup atau penopang secara biologisnya, Iya misalkan iya. untuk rumah bakterinya saya Mhm. pakai batu gombong dan batu apung. Mhm. Dan paling atas saya pakai penyeimbang untuk pH buffer-nya pakai karang jahe dan oyster. Oh, Terus yang gitu. paling atas untuk terakhir saya pakai Dacron atau Oh. sama Biofoam yang warna hitam itu. Oh, untuk water polisher? Ya, Ah, untuk paling kecil, kotoran paling iya kecil paling nanti, halus ya? paling Oh. halusnya. Ini dua-duanya sama speknya apa gimana? Sama, Oh speknya sama ya? sama, iya. Oh. Iya. Ini Mmm. ikannya ini, eee, untuk, apa namanya, untuk pribadi atau titipan atau untuk show doang apa gimana? Sementara waktu saya lebih condong ke penjualan Om sebenarnya. Penjualan. Iya Om, Berarti nggak ada, titipan keeping di sini ya? belum ada Om, Belum mungkin ada ya? ada yang titip cuma sementara mungkin, karena titip mau wedding hari H, titip di sini 2 minggu misalkan Heeh, gitu, ada untuk Om, finishing? ya untuk keeping, tapi nggak Oh saya fokuskan untuk finishing oh gitu. gitu, iya iya. Mmm, Jadi ada beberapa. satu kolam ini, berapa ekor Om isinya Om? Kalau kapasitas mungkin saya untuk size-size tertentu Om, ya misalkan Mmm. ada misalkan 25 ya saya isi sekitar 20 ekor, nanti kalau Mmm. misalkan yang sebelah sana ada yang bulat itu saya karena sirkulasinya lebih bagus, Heeh. saya
yang lebih besar-besar Ah, dengan kapasitas ya tertentu lah, gitu kan. oh, Ya mungkin 15 sampai 17 gitu. Nanti hmm, kalau misalkan ada lebih paling cuma beberapa waktu gitu. oh. Jadi kalau untuk kalau untuk pakan sendiri Om biasanya treatment pakan itu kayak gimana biasanya? Untuk pakan boleh saya karena nggak di-endorse Iya, sama nggak di-endorse ya. Nah, biasa. oke Om, untuk Ah, pakan mungkin saya untuk growth-nya yang pakai lokal yang menurut saya untuk, lokal lumayan untuk ngisi badan. bodinya Om. Saya pakai Ikusu dan KE. Oh, pakai KE. KE. Dan untuk color, untuk penyimbangnya kadang-kadang saya mix, kadang-kadang saya pakai Saki, Ya. kadang-kadang pakai Migaru saya Om. Oh, Saki sama Migaru. Itu Iya, untuk growth sama warnanya ya. warnanya. Untuk intensitas kasih makannya. Kalau kasih makannya tergantung hari Om. Kalau hari Oh, kerja paling karena sibuk mulu tergantung juga Om, kesibukan ya. ya tergantung kesibukan, paling 2 kali Om, rutinnya misalkan sehari, kalau kecuali weekend, kalau weekend mungkin karena saya lebih banyak waktu di Di rumah mungkin rumah ya. bisa 4 kali, 5 kali kasih Oh, makan Om. jadi nggak difokusin ke growth gitu ya Om ya. Enggak Om, iya, Hmm. Jadi untuk ikan show Om sendiri, nah kan iya, punya keunggulan sendiri nih. iya. Nah, itu ada di sini atau di mana Om? Kalau untuk show sendiri sebenarnya kadang-kadang saya keeping-nya malah di akuarium, karena saya Oh, lebih senang body Om, karena warna itu misalkan dijemur beberapa hari pun kalau dia nggak ngedrop, kalau bahannya itu bagus pasti udah langsung balik Om, oh gitu. langsung bagus ya Iya Om. warnanya ya. Berarti teman-teman Om Jeffrey Ini ini sedikit tip dari saya Om, tapi ya nggak ya ya. berlaku buat semuanya Ya. gitu. Jadi tadi itu apa namanya treatment yang dilakuin sama Om Jeffrey. Jadi Iya, nggak semua yang dilakuin sama Om Jeffrey berlaku di tempat teman-teman sekalian. iya, Jadi harus beda melihat objektif. kolam, beda Beda caranya. penanganan Iya, gitu beda Om. penanganan. Jadi pH-nya mungkin beda, TDS-nya mungkin beda, dan karakter ikannya mungkin juga beda. Beda. Nah, sekarang kita coba lihat ikannya di sini karena ikannya ini nggak buat dinikmati Om ya. Iya, Jadi ikannya ini karena di posisi di puspakan, jadi agak sedikit keruh. Jadi tapi kita coba lihat ikannya. Kita mau lihat nih kolam ikannya aja kita lihat. iya, Soalnya kalau di kolamnya nggak kelihatan, iya soalnya terlalu airnya keruh karena di puspakan. Nah ini bentukan ikannya yang ada di kolam Om Jeffrey. Ini untuk Benny bagus ya Om ya. lumayan Om. Untuk Benny bagus. Ini kalau untuk Ginring ini Om. Untuk hananya Om, kalau di susui sama di asagi kan kita sering sebutnya hana Om. Hana ya, Iya. ya, ya. Kalau untuk ringnya hitamnya gitu kadang Kuronya. kuronya Ah. itu saya kemarin ini berbagi pengalaman Om ya. Oh iya, 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 iya. misalnya untuk color, kalau color kan biasanya larinya malah ke hana. Kalau kuronya kemarin sempat saya kasih pakannya colornya Nippon, lumayan mau menghitam Om gitu. Agak menghitam ya kalau pakai colornya ini. Iya Om. Ini ya Kuronya. iya kuronya Oh, lumayan terbentuk net-netnya gitu. oh. Berarti pakan Nippon ini kalau untuk kuro bagus berarti ya? Yang Kalau colornya? iya untuk colornya Om. Karena Hmm. sempat kemarin saya persiapan waktu ke Subang itu emang ikan terlalu mendadak untuk proses show mungkin Om, karena Untuk finishing ya? untuk finishingnya. Ternyata 1 minggu setelah saya keeping di dalam akuarium Nah. dengan kapasitas yang terbatas gitu, ternyata hasilnya lumayan bagus. Saya juga misalkan apa ya, nggak mengira gitu, maksudnya mengira ternyata netnya lebih terlihat dalam keadaan hitamnya lebih timbul gitu. Iya. Itu kalau untuk kuro sendiri Om, itu harus dijemur atau gimana sih treatmentnya biasanya kalau untuk Om sendiri? Kalau yang pernah saya lakuin untuk asagi sebenarnya kalau kuronya nggak terlalu ke matahari Om. Maksudnya kalau lebih dibandingin kohaku, hananya asagi dan susui itu ya cenderung jarang ngedrop Om. Gitu. Oh, gitu. Jarang ngedrop kalau untuk asagi sama susui ya? Iya Om, jarang ngedrop. Terus misalkan yang lebih perhatiin malah menaikkan net atau kuro yang tadi Om sebut, misalkan itu lebih terlihat gitu. Kalau dia drop? Iya, drop. Terus untuk apa ya, shiningnya mungkin ya harus butuh matahari Om. Maksudnya untuk finishing beberapa hari itu emang menurut saya matahari berpengaruh untuk shiningnya Om. Oh. Kalau untuk Om sendiri nih, kalau untuk handling yang paling susah menurut Om pribadi apa? Untuk jenis ikannya? Kalau untuk handling tergantung karantina, mungkin salah satunya karantina yang maksimal untuk persiapan ikan itu diajak capek mungkin ya Om, karena proses perjalanan dan dipuasakan dibawa ke tempat yang adaptasi baru misalkan gitu. Mungkin pertama proses karantina. Mungkin kalau jenis ikan saya rasa punya
kelebihan dan kekurangan masing-masing Om, gitu. Oh, Kalau mungkin yang nggak terlalu ngedrop itu ya untuk jenis polosan mungkin Kawarimono. iya di kelas Oh, Kawarimono mungkin bisa Om, gitu. kalau untuk Kawarimono nggak terlalu sulit ya. Iya untuk Tapi mungkin untuk jenis-jenis Utsuri ya. Utsuri ya itu tentang untuk apa, Utsurinya ngedrop, ini hitamnya ini biasanya agak pudar agak kalau pudar ya kalau di ngedrop, lokasi show itu iya, biasanya agak pudar Utsuri. di Utsuri Om, Nah, kalau boleh untuk Om. Sowa sendiri Om, ada ininya sendiri nggak? Kalau Showa sendiri sebenarnya orang yang sering kontes juga punya pakem masing-masing sih Om, menurut Oh, saya kayak gitu. gitu. Kalau emang biasanya yang banyak familiar itu mungkin di tempat yang gelap mungkin Om ya, di tempat gelap Oh, misalkan gitu, eee, airnya bisa lebih dingin daripada suhu yang biasanya misalkan gitu. hmm, Airnya juga yang soft lah ya. soft, yang Ah, nol maksudnya, ah, ah. yang nol itu biasanya teman-teman biasa pakai air aqua gitu, Oh, karena iya iya ikan iya. mudah adaptasi akhirnya lebih gampang nggak gampang ngedrop gitu, Hampir sama lah hampir jenis sama airnya. jenis Ya, di airnya. sini pun juga ada aqua, di sana Iya pun nanti aqua gitu kan. Kalau air iya tanah kan iya, nanti kadang air tanah di sini beda pH-nya, TDS-nya, di sana kan juga beda lagi kalau air tanah. iya iya Nanti malah 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 ngedrop ya ke ikannya ya. iya iya. Tapi kalau air aqua kan kayaknya sama ya, di mana-mana sama kayaknya. Iya, yang banyak dipakai gitu, karena Eh, mudah didapat gitu mungkin ya, ya, nah udah ini terdistribusi banyak. untuk gindinya tuh rapet banget, full sampai ke atas. Oh, kaget ikannya. Mungkin ini untuk bulkinya kurang isi dengan size segini Om ya, tapi Oh, kelebihannya gindernya bisa stabil gitu. ya. Karena ya salah satunya full matahari mungkin, Ah, satu gitu. Untuk warna kuningnya, mm, ini kadang spirulina misalnya kalau lumutnya jadi gitu, ah, ini lebih dapat gitu. lebih kuning lagi om ya. Iya Tapi kalau untuk utsuri ini apa untuk karasi ini kadang yang bikin kesel itu udah bagus, udah ringnya udah rapi, tapi mhm, bocor. bocor, iya. Iya iya Om, Itu wah itu jadi iya PR tersendiri itu iya. untuk para penghobi. Titik-titik gitu mungkin Om ya? Nah, titik-titik. Iya. Nah, ini asaginya mantap, badannya juga dapet bagus sih. Hananya bagus, cuman ini Iya, masih bisa numbuh lagi om ya eee, untuk sirip atas ya hananya. tergantung genetik juga sih Om, misalkan Oh, kadang-kadang ada yang numbuh, kadang-kadang ada yang bawaan dari oroknya Om, memang dia nggak muncul, cuma ah, agak tegas mungkin gitu. oh, iya iya iya. Kalau emang biasanya yang rentang untuk tumbuh itu di pangkal ekor Om, kayak gini Pangkal misalkan ekor ya? iya, nanti Oh, misalnya mulainya kebanyakan rata-rata hana yang ada di pangkal ekor ini naik dulu Om, gitu naik kalau duluan baru ke sirip atas. iya, Oh, nah itu kepalanya bersih, bagus sih. mhm, Ini tempat keeping dari Om Jeffrey. Nah ini hasil keepingan beliau. Nah jadi untuk teman-teman kalau dirasa ada yang cocok, nah jadi apa namanya dicoba dilakuin treatment-treatment yang dilakuin sama Om iya. Jeffrey tadi. Boleh sebagian diambil, nanti Sebagian misalkan diambil yang boleh. kurangnya misalkan tidak berlaku buat di teman-teman bisa Ya, ditinggalkan, dikasih, uh, treatment yang lain, mungkin. ya sebenarnya sih yang tadi itu hanya sharing aja dan itu nggak pakemnya. Iya. Soalnya kembali lagi ya kembali ke karakter air dan ikannya masing-masing. Nah, ini kayaknya udah lama juga nih Om. Jadinya Iya. uh, untuk video kali ini kita rasa cukup sampai di sini dulu. Jadi dari Om Jeffrey ada pesan-pesan nggak buat para penghobi di Tangerang maupun di luar Tangerang yang baru mulai atau yang uh, udah mulai lama atau udah mulai timbul rasa bosan biar lebih semangat lagi gitu. Boleh Om, mungkin bukan tips sih, misalkan kita saling sharing, misalkan, Ah, ikan koi itu ikan yang basicnya ikan hias gitu, buat ah, hiburan gitu, ya, yang nanti malah jangan sampai ikan koi itu bikin stres karena, ah, eee, sakit terus sakit ya. terus gitu, Ya, yang malah tujuannya pusing awalnya ya. kita mencari hiburan jadi beban malah Ya, ya, gitu. ya. Kadang-kadang yang, keluar dari mindset-nya itu, Ah, mungkin dari teman-teman, ya nikmatin aja prosesnya gitu, jangan terlalu memaksakan, karena, eee, proses, melihara koi itu gampang-gampang rumit, Om. gampang-gampang rumit ya. Ya harus saling sharing misalkan ke Ah, teman-teman yang lebih berpengalaman, ya. banyak gitu yang udah pelihara lebih lama mungkin bisa gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah mulai bosan dengan melihara ikan yang itu-itu aja, yang maksudnya kasih makan, udah maintenance, udah kayak kayak gitu aja, mungkin bisa belajar yang seperti yang Om Jeffrey tadi sharing kita. Jadi gimana caranya biar suminya bisa naik, biar beninya bisa naik. Nah itu kan jadi tantangan baru lagi, jadi lebih semangat lagi untuk
pelihara ikannya. Nah, ini berhubung udah mulai gelap, nah kita pamit dulu untuk video kali ini. Saya ingetin lagi, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, dan jika ada pertanyaan mengenai ikan koi dan kolam ikan koi, silakan ditulis di kolom komentar. Dadah. Dadah. Ya.